Sehingga desa juga tidak boleh main-main, tidak boleh ada yang dirahasiakan. Saya justru sangat bersyukur ketika masyarakat mungkin memberikan masukan, ya, masukan kritik yang membangun, walaupun kadang-kadang itu didengar tidak enak, pedes, ya kan itu. Kalau ditampung saya, ya tetap ya. Kalau saya waktu mendengar pedes itu, istri saya suka ngasih masukan. Kalau mbok rasake masukan dari masyarakat itu pedes, itu bisa jadi bukan kritikan yang pedas, tapi mungkin ayah nih Pak Enggi ini sedang capek, sedang gitu, jadi terasa pedas. Oh rasanya iya, pedes. Nah gitu. Terus akhirnya itu saya biasakan, saya biasa. Desa Tegal Sambi selalu di hati. Jepara mulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Agus Santoso. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus Santoso sudah berkenan hadir untuk menghadiri undangan kami di podcast ini dari petinggi Desa Tegal Sambi menjadi desa wisata dan juga desa percontohan di Kabupaten Jepara. Semua sudah menyaksikannya sendiri, semua sudah membuktikannya sendiri. Masyarakat seluruh Kabupaten Jepara ini bangga punya Desa Tegal Sambi. Ini bukan berarti kami memuji-muji Bapak Agus Santoso, tapi kenyataannya seperti itu. Dan tentunya di sini banyak sekali tugas-tugas yang sudah dilaksanakan Bapak Agus Santoso sebagai seorang petinggi. Mungkin bisa disampaikan sudah berapa periode di sini dan seperti apa kesan-kesannya menjadi seorang petinggi di Desa Tegal Sambi, Pak Agus Santoso. Iya, terima kasih Mbak Dinda. Jadi alhamdulillah saya ini sudah 12 tahun ya, sudah 12 tahun. Ini tahun keberapa? Ini masuk ke tahun ke-13. Tahun ke-13. Kurang berapa tahun lagi nih, Pak Agus? Karena tambahnya 2 tahun, jadi sampai akhir 2027 tambah 2 tahun. Masih panjang ya. Ini kita masuk ke injury time yang pertama ini kan ini. Ini masa perpanjangan waktu. Perpanjangan waktu, iya. Jadi alhamdulillah 12 tahun kami lalui dalam mengemban amanah menjadi petinggi Desa Tegal Sambi. Banyak suka dan duka tentu saja, tapi kami berusaha dukanya itu kita kelola supaya itu menjadi sesuatu yang asik ya, membuat sesuatu yang menyenangkan. Sudah barang tentu untuk menghadapi atau melayani masyarakat dengan karakter yang bermacam-macam itu butuh kiat-kiat tertentu. Jadi kesan-kesan saya selama ini ya so far so good lah ya. Saya sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari masyarakat yang memberikan atau pelayanan kepada masyarakat Desa Tegal Sambi. Dan alhamdulillah masyarakat sangat support untuk bisa kita ajak bersama-sama bersinergi dengan pemerintah desa. Iya, baik Pak Agus Santoso. Dan tentunya menjadi seorang petinggi yang di situ desanya menjadi desa percontohan kalau kami mengatakan seperti itu karena prestasinya ini selalu berada di awal, di awal dari desa-desa yang lain. Prestasinya sangat luar biasa. Dan juga ini desa wisata. Bagaimana ketika Pak Agus Santoso menjadi seorang petinggi ini sehingga bisa memimpin masyarakatnya, desanya menjadi desa wisata yang sangat keren, juara di mana-mana, baik tingkat kabupaten, Jawa Tengah, nasional. Ini gimana cara kiat-kiatnya Pak Agus dalam ketika mengikuti kegiatan-kegiatan itu, Pak? Kuncinya adalah mempertahankan sinergi ya dengan masyarakat. Jadi kita melibatkan masyarakat dengan secara luas. Jadi kita betul-betul tugas yang tidak ringan itu sebenarnya bagi saya bukannya membangun. Kalau membangun itu ini ada dananya, membangun selesai. Tapi tugas yang tidak ringan itu adalah memberdayakan masyarakat. Itu merupakan tugas yang saya tidak bilang berat tapi tidak ringan karena butuh sentuhan-sentuhan khusus untuk memberikan atau mengajak masyarakat untuk lebih berdaya. Jadi ada kalanya kita memang harus bersama-sama dengan masyarakat. Kemudian kita juga harus memberikan contoh,
kita merangkul, kita mengajak masyarakat, memberikan edukasi, memotivasi masyarakat bahwa desa itu kan bukan hanya warisan dari pendahulu kita, tapi desa itu adalah sesuatu yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita, sehingga nanti kalau desa ini tidak baik ya kita akan ditanyain oleh anak cucu kita. Kita harus memberikan tinggalan atau warisan kepada anak cucu kita sesuatu yang bermanfaat gitu. Iya, setidaknya memberi contoh terus. Betul. Ya untuk anak cucu kita. Iya. Ke depan. Di sini kalau kita melihat Desa Tegal Sambi itu selain prestasinya sangat keren tadi ya, mungkin bisa disampaikan apa saja itu prestasinya Pak Agus? Alhamdulillah saya ketika dilantik pertama sebagai petinggi tahun 2013 yang lalu, itu di 2014 itu kita sudah membukukan prestasi walaupun kecil-kecilan ya, tingkat kecamatan. Tingkat kecamatan awalnya. Gitu kita juara tertib administrasi tingkat kecamatan tahunan. Kemudian administrasi. 2015 saya bersama anak-anak atau teman-teman yang hobi sepak bola, kita juara 1 sepak bola divisi 2 waktu itu se-Kabupaten Jepara. Ini yang membuat kita makin lebih berkibar, percaya diri karena ternyata Tegal Sambi bisa berprestasi di tingkat kabupaten. Kemudian kita juga pernah juara perpustakaan desa. Perpustakaan desa. Tahun 2017 kami mendapatkan kesempatan untuk mengikuti lomba tertib administrasi, tertib arsip dan administrasi desa tingkat kabupaten dan juara 1 ya itu ya. Kemudian di 2018-nya kita juara 1 tingkat provinsi. Tingkat provinsi. Nah, itu adalah masih di lomba yang sama. Iya, tertib arsip dan administrasi desa yang juara pada waktu itu kita ternyata kita bisa punya prestasi di provinsi juga. Iya, seingat saya waktu itu hostnya saya ya. Saya yang disuting itu. Iya. Nah, terus habis itu 2018, 2019 kami konsentrasi untuk pemilihan petinggi yang kedua. Waktu saya rembukan dengan keluarga dan juga teman-teman dekat termasuk tim sukses. Akhirnya kami diizinkan untuk melanjutkan pengabdian ya, untuk melanjutkan pengabdian di periode yang kedua. Alhamdulillah kami terpilih lagi di 2019. Cuman 2019 itu belum lama berselang kan ada COVID tuh. Nah, 2020 itu kan ada COVID 2 tahun. Tapi ya tidak apa-apa kita mengikuti aturan dari pemerintah. Dan 2021 ada lomba desa. Sebetulnya tidak yang pertama, tapi lomba desa dengan hadiah 1 miliar itu yang pertama itu 2021. Nah, sebagai contoh dari desa-desa yang lain itu mulai disorot itu. Saya loh, kok ada lomba desa berhadiah 1 miliar sehingga kita kan berusaha keras. Alhamdulillah 2021 Desa Tegal Sambi menjadi juara lomba desa berhadiah 1 miliar itu desa pertama yang meraih. Dari situlah semangat dan kepercayaan diri kita lebih baik lagi. Kemudian setelah itu ya ada bukan lomba tapi pencanangan desa anti narkoba, terus desa anti korupsi kan itu. Nah, itu juga membuat kita untuk lebih tertata dalam memanage atau mengelola terutama keuangan desa karena lomba waktu desa pencanangan atau desa anti korupsi itu kita kan pilot project ya, pertama di Jepara itu yang memberikan bintek tidak hanya inspektorat. Tadi ada pelatihan dari inspektorat dan pendampingan dari inspektorat kabupaten dan provinsi dan dibintek langsung dari KPK. Jadi itu saya pertama kali kita nanti mau datang KPK mau diapain gitu. Tapi ternyata dan itu juga Desa Tegal Sambi yang pertama kali kita mendapatkan bimbingan teknis dari KPK langsung. Sehingga setelah KPK datang ternyata tidak seserem dengan yang kita bayangkan. KPK itu datang kalau kita tidak dalam posisi orang yang kena kasus ternyata juga bagus memberikan kita edukasi supaya menjadi desa yang betul-betul menjaga integritas dengan desa anti korupsi. Setelah itu kita ikut lomba lagi untuk gelar desa wisata tingkat provinsi. Alhamdulillah
juara 3, mendapatkan hadiah dan penghargaan di Purworejo pada saat itu. Terus yang terakhir ini kita menjadi ikut lomba desa wisata Nusantara. Wisata Nusantara. Tahun 2025 kemarin itu masuk di 15 desa terbaik di desa wisata Nusantara. Wisata Nusantara ya berarti se-Indonesia. Gitu. Iya, se-Nusantara. Iya. Ada 2 desa, 15 besar ya. Ya, Tegal Sambi dan Bandengan yang masuk. Itu alhamdulillah itu membuat kita semakin semangat ya. Semakin semangat. Terus tahun lalu juga di lomba perpustakaan desa kita juara 1 perpustakaan desa, sehingga kita mendapatkan bantuan ini alat titik baca dari Perpustakaan Nasional. Kita dikunjungi oleh Perpustakaan Nasional dan mudah-mudahan itu juga nanti bisa menjadi tambahan wisata buat kita. Jadi ada wisata membaca. Setelah Bapak Agus bercerita panjang lebar tentang prestasi-prestasi dan kehebatan dari Desa Tegal Sambi, kami mengatakan hebat karena beda dari desa-desa yang lain. Ini memang benar-benar menginspirasi. Kalau untuk meraih prestasi tersebut oke lah. Desa-desa lain juga gampang lah dengan upaya dan segala kekompakan dari masyarakatnya, mereka bisa meraih hal tersebut. Tapi untuk bertahan ini dari periode pertama, periode kedua sampai sekarang menuju ke tahun ke-13. Ini tidak mudah, Pak Agus. Bertahan ini tidak mudah. Ada desa yang ketika berprestasi setelah tahun berikutnya ngelokro, itu ada. Tapi Pak Agus ini enggak, tetap stabil, bahkan grafiknya terus naik begitu kalau kita melihat itu. Seperti apa rahasianya, kiat-kiatnya supaya Desa Tegal Sambi ini bisa terus bertahan dalam prestasinya, dalam kegiatannya, dalam unggulannya, menjadi desa percontohan, desa wisata di Kabupaten Jepara. Kayak gimana itu Pak Agus? Sebetulnya salah satu kiatnya adalah kita itu sebenarnya kan targetnya kita tidak untuk menjadi desa juara sebetulnya. Jadi kita tidak berusaha pengen jadi yang terbaik, itu tidak. Saya dengan tim kerja di Balai Desa dengan perangkat desa, RT, RW itu kita hanya membangun sinergi yang baik supaya kita bisa menjadi desa yang baik gitu aja. Jadi desa juara itu sebenarnya bukan tujuan. Mengikuti ya berarti ya. Itu adalah hanya sarana mencapai tujuan saja. Iya. Tujuannya adalah desa yang baik gitu. Betul, desa yang baik. Nah, kebetulan ketika kita berusaha di desa yang baik, kita diapresiasi. Gitu. Menjadi juara ini itu kan artinya itu kan penilaian dari pihak luar ya, entah itu penilai, tim juri itu kita bisa menjadi desa juara. Sebenarnya tujuan kita tuh jadi desa yang baik. Ini akhirnya ada menjadi juara tuh ya efek samping. Jadi saya tidak ini komentarnya petinggi mantan penyiar ini kayaknya. Saya tidak pernah menekankan ke warga saya, yuk kita harus juara tidak. Jadi sebetulnya menuju ke desa yang baik. Kita berusaha baik saja. Dini kok ono prestasi, alhamdulillah. Kita pengen kalau ngelola keuangan ya ngelola keuangan yang baik saja. Alhamdulillah gitu dapat penghargaan jadi desa anti korupsi. Gitu kita, ya. Seperti kita juga lomba desa itu kan saya tidak mempersiapkan secara khusus karena memang sudah sekian lama kita tata itu sudah terbentuk. Ini untuk arsipnya sudah tertata, untuk wisatanya sudah terbentuk, bumdesnya sudah terbentuk, terkondisikan, sumber daya manusia, peran serta inovasi dan lain sebagainya. Nanti hal itu digabungkan saja. Jadi antara pemerintah desa menggabungkan dengan kinerja PKK, menggabungkan dengan kinerja Pok Darwis, kinerja bumdes, akhirnya itu diramu jadi satu, dinilai oleh juri jadi juara 1, juara lomba desa. Sebenarnya kita tidak mentargetnya harus juara, tidak, tapi kita berusaha menjadi yang baik. Alhamdulillah ada pengakuan atau ada dari pihak kabupaten atau provinsi yang memberikan kita penghargaan menjadi juara itu. Iya, baiklah, nggak apa-apa. Gini Pak Agus, untuk menuju ke sana, meskipun tujuan semula adalah menuju desa yang baik, bukan menuju desa yang ingin juara itu bukan. Tapi kalau ada ternyata penghargaan sebagai desa yang juara di berbagai macam, yuk alhamdulillah tadi yang disampaikan. Tetapi tidak menutup kemungkinan seorang petinggi
ketika memimpin masyarakatnya, ini kan terkadang susah ya Pak Agus ya untuk mengompakkan, mengguyupkan, saling bersinergi sehingga berkepanjangan ini selalu stabil, grafiknya naik gitu loh. Nggak mudah ini dengan masyarakatnya yang sekian, berapa? 6.000 orang, 6.000 sekian ini nggak gampang memimpin seperti ini dengan bertahap tahun demi tahun stabil bahkan naik. Ini rahasianya apa sih Pak Agus? Begini. Jadi Desa Tegal Sambi itu memang berawal dari tertib administrasi ya. Jadi ketika saya pertama kali menjadi petinggi itu sebetulnya masalah yang paling besar di pemerintah Desa Tegal Sambi itu adalah arsipnya. Oh, itu jadi ya. pada waktu itu saya tidak menyalahkan pemerintah yang lama ya, karena memang waktu sebelum ini ada era dan desa itu kan banyak sekali desa yang mungkin arsipnya amburadul dan lain sebagainya. Saya menganggap loh, saya ini masalah harusnya kalau arsip itu harusnya sekian puluh tahun ini masih ada, tapi saya ketika cari-cari kok gitu kok kurang ya, kita kurang tertata. Makanya saya mengajak teman-teman perangkat desa, kita harus komitmen ini, kita harus arsip harus ditata dulu. Jadi kita harus tata arsip dulu, administrasinya kita benahi dulu, baru setelah itu kita membenahi keluar. Jadi sebelum saya mengajak warga itu tertib, di internal pemerintah desa harus tertib dulu. Nah itu yang saya katakan, kita tidak muluk-muluk pengen baik aja gitu aja. Setelah dilelah, setelah baik, administrasinya tertata, arsipnya tertata, terus kita diikutkan lomba dan juara. Itu kan alhamdulillah ya, kita syukuri. Nah setelah itu kita memang bekerja kan berbasis perencanaan ya Mbak ya. Jadi di desa itu kan punya KUR perencanaan, itu yang memang kami maksimalkan supaya perencanaan di desa ini betul-betul bisa baik sesuai dengan tadi masukan-masukan melalui musyawarah desa kan itu. Jadi perencanaan yang baik didukung oleh data yang baik karena arsip dan administrasinya tertata, sehingga dengan data yang baik itu kita bisa berjalan dengan baik. Untuk desa anti korupsi sendiri waktu itu kita juga nggak mengira kalau menjadi desa anti korupsi. Saya hanya masih ingat di tahun 2014 awal itu, di awal saya jadi petinggi, kalau mungkin dulu ada mungkin pemerintah desa itu kalau duitnya desa dibawa petinggi kan itu, itu saya mengajarkan ke semua perangkat tidak boleh ada satu pun baik itu petinggi, caleg mau perangkat desa membawa uang desa. Akhirnya sebelum ada dana desa kita sudah punya rekening desa, khusus desa. Saya buka di salah satu bank kecil di desa ya, BMT gitu. Pokoknya duit desa harus di sini, jumlahnya berapapun harus di sini. Ntar kalau ngambil harus tanda tangan petinggi dan bendahara. Nah setelah itu baru ada dana desa. Nah, setelah ada dana desa kita baru sudah punya kita sudah punya rekening dulu, punya rekening. Setelah ada dana desa baru kita ada rekening desa melalui Bank Jateng ya. Tapi awalnya sebelum ada itu saya membatasi, saya nggak boleh pegang uang desa itu tadi. Bendahara juga nggak boleh. Kalaupun kita butuh misalnya untuk beli ATK itu ya harus sepengetahuan petinggi dan bendahara. Nah itu adalah awal mula kita komitmen untuk tertib. Saya kira tertib di bidang administrasi, tertib di bidang arsip, tertib di bidang pelayanan, tertib di bidang masuk kerja, tertib di bidang mengelola wisata, BUMDes dan lain sebagainya. Nah, tertib yang itu yang digabung tadi itulah yang memunculkan prestasi desa. Prestasi desa secara tidak langsung ya. Jadi saya punya keyakinan kalau kita memang berawal dari sesuatu yang tertib itu tadi, ya insya Allah nanti prestasi akan muncul dengan sendirinya kan gitu. Kalau kita tertib, prestasi akan muncul dengan sendirinya. Baik, terima kasih Pak Agus. Dan kalau kita melihat konon ya di Desa Tegal Sambi ini kan ada kegiatan yang sangat ikonik
sangat dikenal oleh seluruh masyarakat Kabupaten Jepara, Indonesia, bahkan mancanegara, yang bernama Perang Obor. Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Ini kekerenan dari Desa Tegal Sambi loh Pak Agus. Kekerenan ini bisa disampaikan kepada masyarakat yang menyaksikan podcast kita ini, agar mungkin yang belum tahu, tak pikir sudah tahu semua ya, yang belum tahu ini bisa ikut mengikuti perkembangan dari kegiatan yang dilakukan Desa Tegal Sambi yang bernama Perang Obor itu. Kami bersyukur bahwa kami tinggal di Desa Tegal Sambi yang memiliki warisan budaya dan tradisi yang namanya Perang Obor. Yang itu menjadi puncak acara dari acara Sedekah Bumi. Oh, itu rangkaian acara dari Sedekah Bumi ya. Iya. Jadi acara warisan puncak dari acara Sedekah Bumi. Dan Perang Obor itu memang kita laksanakan tiap tahunnya terus-menerus selama ratusan tahun yang lalu kan itu. Itu sebagai bukti bahwa kita adalah warga atau anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Itu kan warisan dari orang tua kita ya. Jadi kita insya Allah yang menjadi anak-anak yang tawadhu ya, yang bisa melaksanakan amanat dari orang tua kita. Memang ada beberapa masukan ya, kadang-kadang ada dari salah satu tokoh masyarakat, tokoh agama, Pak Enggi, mbok wis ora usah nganake Perang Obor, ngentekke ragat sekian puluh atau sekian ratus juta, ngentekke duit dan lain sebagainya. Tapi kami menyikapi tidak demikian. Ya, masukan seperti itu ada ya, tapi saya menganggap perbedaan di masyarakat adalah kawan berpikir buat saya. Iya. Jadi yang masukan pro juga kita terima, yang masukan sebaliknya juga kita terima, tapi kita tetap konsisten, komitmen melaksanakan itu. Saya kalau dengan anak-anak muda saya ibaratkan demikian. Taruhlah misalkan kita tuh mendapatkan hadiah dari orang tua kita kan itu. Hadiah itu mungkin nilainya tidak seberapa. Misalkan kita mendapatkan hadiah sebuah sepeda butut ya. Tapi walaupun sekarang kita tidak menggunakan sepeda butut karena kita sudah punya motor dengan merek-merek yang lebih bagus. Tapi kalau sepeda butut itu kita rawat, kita cuci, kita minyaki, suatu saat harga sepeda butut itu secara ekonomi akan melampaui motor-motor itu. Dan alhamdulillah Perang Obor itu walaupun tradisi dari pendahulu kita sudah ratusan tahun, tapi kita uri-uri terus, kita melestarikan budaya, merawat tradisi. Alhamdulillah Perang Obor itu sekarang bisa kita rasakan, bisa mengembangkan ekonomi kerakyatan. Jadi wisata budaya. Betul, warisan budaya tak benda, mendapatkan pengakuan dari kementerian, dan Perang Obor itu bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan yang luar biasa. Alhamdulillah. Dan bisa menginspirasi banyak pihak, termasuk generasi muda. Ada Karang Taruna membuat batik dengan motif Perang Obor. Juga makanan tradisional yang namanya kintalan itu menjadi lebih bervariasi setelah adanya Perang Obor itu. Dan juga ada kita sedang ada juga tarian sudah digemari di anak-anak muda di Tegal Sambi ini, tarian obor. Semuanya kan terinspirasi dari Perang Obor itu. Iya. Baik Pak Agus, ini sebetulnya masih banyak pertanyaan yang bergeliat di otak saya, tapi karena waktu durasi ini memang kalau nanti boring ya yang menyaksikan juga ya. Sedikit hal mungkin bisa disepil di sini Pak Agus tentang gimana pun beberapa periode ini Pak Agus menjabat sebagai seorang petinggi yang banyak prestasinya yang dikagumi oleh masyarakatnya dengan ide-ide cemerlangnya. Tentunya juga nggak semudah itu ya, ada kendala-kendala yang tidak mulus juga. Galau-galau di sana sini juga mungkin bisa disampaikan seperti apa Pak Agus menangani kegalauan sekian tahun yang terjadi, mungkin pasti ada itu ya Pak Agus, seperti apa? Ya, kami membiasakan di pemerintah desa dan masyarakat itu tidak ada yang kami rahasiakan ya, semuanya terbuka, termasuk kalau misalkan desa itu punya kegiatan apa-apa kan kita juga bisa diakses oleh masyarakat, baik melalui medsos, melalui website desa, dan di situ ketika kami sudah berhubungan dengan media sosial, karena kebetulan Desa Tegal Sambi itu juga salah satu desa digital ya. Kemarin bersama dengan Kelet juga kita dimunculkan untuk ikut lomba desa digital itu. Sekarang ini sudah merupakan
keniscayaan di masyarakat itu memang harus tahu apapun sekecil apapun yang dikerjakan oleh desa. Sehingga desa juga tidak boleh main-main, tidak boleh ada yang dirahasiakan. Saya justru sangat bersyukur ketika masyarakat mungkin memberikan masukan, ya, masukan kritik yang membangun, walaupun kadang-kadang itu didengar tidak enak, pedes, ya kan itu. Kalau ditampung saya, ya tetap ya. Kalau saya waktu mendengar pedes itu, istri saya suka ngasih masukan. Kalau mbok rasake masukan dari masyarakat itu pedes, itu bisa jadi bukan kritikan yang pedas, tapi mungkin ayah nih Pak Enggi ini sedang capek, sedang gitu, jadi terasa pedas. Oh rasanya iya, pedes. nah gitu. Terus akhirnya itu saya biasakan, saya biasa menerima kritikan sepedas apapun dan alhamdulillah enak-enak saja. Bahkan kalau tidak ada masyarakat yang memberikan kritikan yang pedas, nggak enak gitu. Ya. Saya ibaratnya berarti menunggu-nunggu yang pedas ya, Pak? Tidak sih, tidak seperti itu. Saya mengibaratkan gini, Mbak Dinda, kalau makan tuh kalau ada sayur, ada ikan, gak ono sambelnya gak nikmat. Betul. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita makan ada nasinya, ada sayur, ada lauk, ada ikan. Tapi tanpa sambel ada yang kurang. Nah itu ternyata pedas itu membuat sesuatu menjadi nikmat. Kan itu kalau bisa kita kelola. Yang penting tidak fitnah ya kan itu. Kalau kritikan pedas saya sudah alhamdulillah sudah biasa. Menginspirasi sekali ini. Ternyata pedas itu salah satu yang membuat kita enak. Iya. Coba kalau saya tuh makan sayur asem, ini ada tempe goreng, ada nih, kok kurang sambal. Saya mesti minta istri. Itu rano sambelnya kok kurang ya Bu gitu. Baiklah. Pak Agus ini kayaknya di Desa Tegal Sambi sangat idola deh dengan kalimat-kalimat yang Pak Agus sampaikan ini. Saya bukan penduduk Tegal Sambi tapi saya juga ngefans gitu jadinya ya. Ini untuk kedepannya meskipun ini tidak ada di list pertanyaan yang sudah saya sodorkan ke Pak Agus ya. Ini mungkin bisa disepil sedikit rahasianya ya. Mungkin kedepannya Pak Agus ini bertahan di Petinggi atau lebih pengen naik ke Taman Sari. Kayaknya cocok banget ini Pak Agus untuk naik ke Taman Sari ini. Gimana ini? Ya insya Allah saya kan menjadi orang yang tidak merasa bisa. Ya, saya itu menjadi orang yang penyiar radio keluar berusaha bisa merasa, tidak merasa bisa. Karena memang begini, yang kami hasilkan, yang sudah dihasilkan di Desa Tegal Sambi itu memang benar bukan hanya dari saya saja. Jadi saya yang tadi saya katakan saya memberdayakan seluruh elemen masyarakat. Itu ibaratnya saya membangun Desa Tegal Sambi itu saya umpamakan saya membangun rumah. Rumah itu bisa terbangun kokoh kalau ada pasirnya, ada semennya, ada airnya, ada besinya, ada batu bata, ada tukangnya yang bagus, kan itu. Iya, itu kalau bangun rumah. Iya, jadi kalau saya membangun desa itu ibaratnya misalkan saya ini tukang bangunnya, saya pasti harus punya semen yang baik. Itu adalah masyarakat yang berfungsi sebagai semen. Masyarakatnya. Ada masyarakat di sektor lain yang berfungsi sebagai besi, harus menjadi besi yang baik. Ada masyarakat yang menjadi airnya, harus menjadi air yang baik. Nah, air, semen, besi, batu bata, pasir itu kalau digabung dengan jadi satu, dikelola oleh tukang yang baik, insya Allah akan menjadi bangunan yang baik, yang kokoh. Nah itu yang saya harapkan Desa Tegal Sambi menjadi rumah besar untuk masyarakat Desa Tegal Sambi, jadi desa yang kokoh, desa yang kondusif, masyarakat desa yang masyarakatnya bisa merasakan kemakmuran, loh, Pak Agus, adil, sejahtera. Dan 2027 mau kemana? Gini, nanti biasanya kalau kita berjalan itu kan saya itu terbiasa seperti ilmu air itu, kita mengalir kan itu, atau kita biasa pakai ilmu angin ya, kita bagaimana angin berembus kan gitu. Nanti angin berembus itu bagaimana? Terus nanti ya kita ngomong-ngomong kan gitu. Kita ngomong-ngomong kira-kira ini bagaimana kita harus melanjutkan pengabdian tetap di desa atau berpindah tempat atau bagaimana. Karena sebetulnya kalau petinggi atau kepala desa dengan anggota dewan itu kan tidak jauh berbeda kan. Ada yang dari petinggi menjadi anggota dewan juga ada. Tapi sebaliknya ada yang tadinya jadi anggota DPRD jadi petinggi juga ada.
Janjane petinggi anggota dewan jane ya sama tinggi maupun sama rendahnya kan. Wong nyatanya juga ada yang mantan anggota dewan jadi petinggi atau jadi petinggi jadi anggota dewan. Iya, betul. Sama-sama mulia ya Mbak. Betul, jadi yang pasti yang paling saya merasa menikmati itu pekerjaan seperti Mbak Dinda. Jadi ini ngelesnya ini. Kita bisa ngobrol, bisa metani pejabat juga boleh. Kalau jadi penyiar itu kalau petinggi metani pejabat nggak berani kan. Penyiaran boleh kan itu. Baik. Ya mudah-mudahan saling mendoakan. Iya Bapak. Satu, mudah-mudahan kita diberi kesehatan, diberikan Allah kesempatan, panjang umur sehingga apa yang kita kerjakan ini selalu memberikan warna bagi setiap orang. Kayak Mbak Dinda ini kan karena ustazah biasanya kan dia dalil kan itu. Saya sangat ingat sih mengikuti pengajiannya Mbak Dinda itu ada dalil khairun nas anfa'um linnas itu kan. Bisanya cuma itu. Jadi kan sebaik-baiknya orang kan yang memberikan manfaat untuk orang. Nah itu lain. Aja kan itu. Iya, baik, nanti kalau pengen dalil tuh saya punya bawa teman yang mungkin lebih ahli dalil kan gitu. Iya. Khairunas anfa'uhum linnas itu yang terpenting ya Pak Agus ya. Baik, terima kasih Pak Agus atas waktunya. Semoga bermanfaat ya podcast kita. Desa Tegal Sambi semakin di hati. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.